Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalam ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita mendapatkan kehormatan, keberkahan dengan kehadiran Profesor Amani Lubis. Kebetulan suami beliau teman saya lulus Mesir, sama-sama. Jadi Haji Husni Kamal merupakan teman kita di Mesir. Sebetulnya waktu kita di Mesir bersamaan, cuma saya nggak sempat berjumpa dengan Ibu Amani waktu di Mesir dulu. Alhamdulillah, cuma sayangnya sosialisasinya kurang rupanya ini. Banyak orang bertanya-tanya ini majelis ummahat apa majelis aba dan ummahat. Ternyata rupanya terbatas pada ummahat. Saya kira kalau seandainya sosialisasinya lebih baik, insya Allah yang hadir dalam kesempatan ini insya Allah bakal lebih besar. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini Ibu sekalian ya. Kita berharap beliau dapat menyampaikan nasihat-nasihatnya sesuai dengan pengalaman beliau yang bermanfaat buat ibu-ibu sekalian, begitu juga buat bapak-bapak supaya bapak-bapak tahu. Jangan hanya ibu-ibu. Dan dengan sendirinya wanita lebih tahu wanita. Dan pepatah Arab mengatakan ahlu Makkah adra bisyi'abiha. Penduduk Makkah lebih tahu lereng-lereng, jalan-jalan dan gang-gangnya. Banyak yang tidak kita ketahui tentang wanita. Wanita lebih tahu dari masalah ini. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah bersama Bapak, Ibu, ya, bersama Ustadz Isa di sini juga yang ikut hadir bersama kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Amani sederhana, masuk ke dalam hati, dapat ibu-ibu dan bapak-bapak ikuti dan amalkan hingga mengalihkan kita dari hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir maupun yang batin, semuanya bertumpu di atas kehidupan. Tanpa adanya kehidupan, niscaya apa? Tidak akan ada nikmat-nikmat ini. Jadi seluruh nikmat Allah yang lahir maupun yang batin, baik yang berhubungan dengan kita langsung atau yang berhubungan dengan orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, atau yang terdapat di langit maupun di bumi, bertumpu di atas kehidupan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang besar ini. Kita pergunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya untuk bekal hari akhir kita dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita teringat kepada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ya hayyu ya qayyum. Dimulai dengan ya hayyu ya qayyum. Dua nama ini amat betul-betul erat berhubungannya dengan kita dan alam semesta ini. Ya Hayyu artinya menganugerahkan kehidupan, narasumber kehidupan. Sedangkan kita adalah makhluk yang dihidupkan. Berbeda antara yang dihidupkan dan narasumber yang menganugerahkan kehidupan bagi kita semuanya. Jadi Rasulullah SAW memanggil Tuhannya dimulai dengan Ya Hayyu, setelah itu Ya Qayyum. Kata Qayyum sering disebutkan Qayyumus samawati wal ard, yang artinya yang menjadi penyanggah langit dan bumi, yang menjadi pemeliharanya. Kemudian diantara makna qayyum juga menjaga, memelihara, mengasuh hambanya, mendidik mereka dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Kita diingatkan dengan dua nama ini bahwa kehidupan kita berasal dari Allah dan hidup kita bergantung kepada Al-Hayyul Qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hanya Dia yang selalu mengawasi kita, membelai kita,
menjaga kita dalam dekapan rahmatnya. Kalau Allah meninggalkan kita, siapa yang bisa menggantikan? Allah. Tapi kalau kita ditinggalkan oleh seluruh makhluk asal Allah bersama kita, tidak akan ada kerugian sedikit pun. Saya teringat kepada ucapan Said Qutb dalam tafsirnya ketika menafsirkan suratul Ikhlas. Beliau mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai'. Orang begitu menemukan Allah, dia telah menemukan segala sesuatu. Biyadihi malakutu kulli syai' idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Wa man faqada Allah faqada kulla syai'. Orang kalau kehilangan Allah berarti dia kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu yang harus mendapatkan perhatian utama kita adalah Allah yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan di saat kita berpaling dari Allah, Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan rahmat. Seolah-olah ya Allah yang butuh kepada kita, padahal kita yang butuh kepada Allah. Rahmatnya senantiasa turun, sedangkan kemaksiatan kita naik ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya merasa Bapak Ibu sekalian dalam pengalaman hidup ini, saya melalui pahit getirnya kehidupan dan cobaan yang bermacam-macam. Tapi saya merasakan hiburan saya Allah. Pada saat saya menghadapi kesulitan, saya berlari kepada Allah mengerjakan sholat. Membaca Al-Quran. Jadi pada saat saya mengalami betul-betul ketegangan, kepusingan, sesuatu yang saya nggak mampu hadapi, berwudu, sholat, setelah sholat membaca Al-Quran, kita merasakan subhanallah kegelapan hidup kita berganti dengan suasana yang terang benderang. Yang tadinya sempit berubah menjadi lapang, yang tadinya seluruh pintu tertutup, tidak ada harapan lagi bagi kita, ternyata Allah buka berbagai macam pintu. Sebagaimana janjinya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat ini turun pada periode Mekah, belum ada jihad di jalan Allah dalam bentuk perang. Tapi yang perlu kita jinakkan, berjuang menghadapi nafsu kita ini yang sering kali mengajak kita untuk menuju jalan-jalan yang betul-betul berbahaya, menuju belukar, menuju jurang bahkan. Maka mereka-mereka yang berjuang di jalan kami, dia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjinakkan hawa nafsunya, memerangi kemalasannya, memerangi berbagai macam kendala dan pengaruh syaitan untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan membuka bagi mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum, Allah akan bukan hanya memberitahukan, tapi memberitahukan kepada kita, membimbing kita menuju jalan-jalan yang begitu luas. Menuju jalan yang luas. Jadi jalan yang luas terbuka bagi kita semuanya sebagaimana firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi tapi dari hasil ketakwaan dia kepada Allah dan dia yakin akan balasan yang lebih baik yang dijanjikan Allah, bukan mengharap balasan duniawi tapi balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akan permudah dirinya menuju al-yusra. Al-yusra sering diartikan syurga. Padahal al-yusra ini kalimah jami'ah. Kata yang mencakup makna yang amat luas. Yusra merupakan kata feminim atau mu'annas dari aisar. Dari mudah, Allah antarkan kita menuju ke suasana yang lebih mudah dan lebih luas lagi. Setiap kita melangkah di jalan Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah akan perluas jalan kita. Tapi begitu kita meninggalkan jalan Allah, berbuat kemaksiatan dan lupa kepada Allah, yang tadinya meluas akan menyempit sedikit demi sedikit, semua adalah ulah perbuatan kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja yang kamu terima dari kebaikan, ketahuilah semua dari Allah. Karena usaha kita tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Betul nggak ibu-ibu? Seorang petani bercocok tanam, usahanya dibanding pertumbuhan yang menghasilkan padi, ya, kira-kira lebih besar mana? Usaha seorang petani dengan rahmat Allah Ta'ala.
Petani hanya membersihkan lahan, membajak, memupuk, kemudian menyemai, setelah itu menanam dan apa? Menanam tunas padi yang sudah mulai apa? Yang sudah mulai apa? Tumbuh. Dia menjaga, membersihkan, tapi yang menyerap sari-sari makanan. Hingga menghasilkan butiran-butiran beras. Satu butir menghasilkan bisa 700 butir. Tergantung bagaimana amal perbuatan baiknya. Dibandingkan dengan usaha petani, mana yang lebih besar? Amal seorang petani tidak berarti. Berarti kebaikan seluruhnya datang dari Allah. Adapun usaha kita merupakan jalan yang Allah ridhai. Bukan usaha yang menghasilkan padi. Usahanya jalan yang Allah ridhai. Sebab di samping menguji kita untuk mendidik kita mensyukuri nikmat Allah, tapi jangan jadikan sebab sebagai Tuhan kita. Jangan jadikan sebab sebagai Tuhan kita. Kita berusaha, bekerja, tapi hasilnya Allah yang menganugerahkan. Seperti Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah, sa'i artinya usaha. Oleh karena itu kata as'a dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia usaha. Cuma karena ain susah disebutkan, berubah menjadi ha. Seperti iklan jadi iklan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita, ketika Sayyidah Hajar bersa'i di antara Safa dan Marwah, berhasil enggak usahanya? Berhasil enggak? Usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dia berusaha menjalankan kewajiban dia sebagai seorang manusia, dia berusaha. Begitu selesai dia berusaha, baru Allah Subhanahu wa ta'ala antarkan hidangan buat dirinya dan pancarkan Zam-Zam. Memancarnya Zam-Zam dari usaha mereka bukan? Kalau seandainya 100 orang bekerja untuk menggali sumur di tanah haram tersebut, kira-kira berapa lama akan keluar air? Belum tentu ada airnya. Kan di bawahnya semua batu. Kalau kita lihat pembangunan di daerah Mekah, itu untuk membangun hotel di samping Kindah aja, mereka hancurkan batu demi batu sampai ke bawah. Tapi dengan rahmat Allah, dengan iman seorang wanita kepasrahannya kepada Allah, setelah dia berusaha menjalankan sebab yang Allah perintahkan, Allah pancarkan Zam-Zam yang diminum oleh bermiliar-miliar manusia selama ribuan tahun, tidak pernah kering. Itu usaha yang didasari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Maryam ketika dalam keadaan nifas melahirkan anak, ada tenaga enggak kira-kira? Allah perintahkan dia, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan rutab, buah-buah korma ya, yang baru saja matang ya. Kelihatan lembut, matang, dan itu paling cocok untuk ibu yang habis melahirkan. Kalau ibu menggoyang pohon korma, sekarang jatuh gak buahnya? Apalagi wanita yang nifas kan? Tapi kamu usaha dulu, setelah itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmatnya. Jadi bukan usaha yang menghasilkan rezeki. Bukan juga dokter atau obat yang menyembuhkan kita. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah suka kita berobat, tapi yang menyembuhkan Allah. Jadi kita harus ingat bahwa sebab merupakan jalan yang Allah perintahkan untuk kita lalui, dan jalan tersebut harus jalan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun di tengah-tengah lingkungan yang tidak terdapat sebab, jangan putus asa. Sebagaimana Sayyidah Hajar ditinggalkan oleh suaminya atas perintah Allah, dia tersenyum. Dia tidak berputus asa, padahal sendirian. Bersama anaknya dalam gendongan. Ketika dia kehabisan bekal, dia bersa'i, dia berusaha di antara Safa dan Marwah mencari sesuatu. Mungkin ada yang bisa menjadi apa? Menjadi sebab kehidupannya. Setelah dia berusaha, baru dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, innallaha yuhibbut tawakkul wa yakrahut tawakkul. Allah paling suka orang yang bertawakal, karena bertawakal itu usaha dulu, bekerja dulu, baru pasrah pada Allah. Kalau tawakul ngandelin, tawakal, ya tawakalu, nggak mau kerja, nggak mau usaha, tapi mengandalkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha yuhibbut tawakkul wa yakrahut tawakkul. Jadi ibu-ibu sekalian, kita dianugerahkan nikmat yang amat besar, kehidupan yang begitu mulia. Allah limpahkan nikmatnya, karunia-Nya. Allah muliakan kita di antara makhluk-makhluknya. Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya.
kurang apa Allah baiknya terhadap manusia. Tapi di saat dia terkena cobaan, yang disalahkan Allah. Di saat dia menerima keuntungan, dikembalikan pada dirinya. Punya anak rusak, dia bilang, kita sudah berusaha menyekolahkan, mendidik. Kalau anaknya baik, dia bilang, siapa ibunya? Siapa bapaknya? Betul enggak ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu saya dengar seorang laki-laki punya anak kebetulan kurang baik. Lakinya orang alim, punya anak kurang baik. Lalu dibilang, walad ummuk, enti anak ibu. Tapi kalau baik dibilang waladi ana. Padahal rusaknya anak ini gara-gara bapaknya. Gara-gara? Enggak harus orang alim bisa mendidik anak. Enggak. Kadang-kadang orang alim sibuk dengan orang lain lupa sama anaknya. Betul enggak ibu sekalian? Oleh karena itu seperti yang Prof. Amani tadi katakan, coba sibukkan diri kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Mencari hobi-hobi yang bermanfaat buat kita, yang mengalihkan kita dari wasawis asyaitan. Dari wasawis asyaitan. Saya ingin tanya pada ibu, siapa yang punya hobi membaca di antara ibu-ibu ini? Artinya kira-kira di antara ibu-ibu ini semua ini berapa persen yang suka membaca? Padahal membaca itu sebetulnya merupakan teman yang amat indah. Dan subhanallah ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, Iqra. Cuma bukan sembarang Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi mengingatkan apa yang kita lakukan terhubung dengan Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Menjelaskan bagaimana melalui pena Allah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada anak-anak Adam. Artinya pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini sebetulnya berada dalam nikmat Allah yang tak terhingga. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, kami memohon pertolonganmu. Karena rahmat Allah ini yang betul-betul apa? Menaungi kita, menyelamatkan kita dan melindungi kita. Sampai Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak mungkin mampu mensucikan diriku atau menghadapi godaan-godaan yang datang padaku. Karena syaitan selalu mengajak jiwa kita untuk apa? Melakukan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhan. Oleh karena itu ketika Nabi Yusuf digoda, langsung dia menjerit, ma'adzallah. Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Dia melarikan diri. Kalau dia tidak berlindung kepada Allah, dia akan masuk dalam perangkap syaitan. Jadi seperti yang Prof. Amani tadi katakan, hendaknya kita selalu betul-betul terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya merasakan, begitu saya lengah dari Allah, subhanallah, kegelisahan, keresahan, dan juga dorongan-dorongan ke arah negatif muncul. Tapi begitu kita kembali pada Allah, semua itu akan hilang. Setelah itu bagikan mendung turun hujan rahmat yang Allah limpahkan pada kita dan keluarga kita. Dan hendaknya kita harus berani mengakui. Setiap kita mengalami cobaan, mengalami satu katakan musibah yang buruk, kita harus periksa diri kita apa yang telah kita lakukan. Dan saya menemukan tiap kali saya menghadapi kesulitan dan cobaan, saya temukan ternyata ada kesalahan yang saya lakukan. Sebagai contoh jangan jauh-jauh. Kesalahan kecil disebabkan ucapan kita membuat kita nggak dapat tidur sama sekali. Gelisah luar biasa gara-gara salah ngomong. Ya. Kita tidak maksudkan sama sekali. Bagaimana kalau dimaksudkan? Saya habis sholat, lalu berjabat tangan, biasa saya habis sholat. Saya basa-basi dengan niat baik bertanya, berapa anak kamu? La ilaha illallah. Saya lupa, ternyata ini orang gak punya anak. Itu kan kata-kata biasa kan? Tapi saya pulang, saya punya perasaan gak enak sama sekali. Gak nyaman, malam tidak nyaman, hanya gara-gara melakukan pertanyaan yang seharusnya tidak boleh saya tanyakan. Dia sudah usianya lanjut, tidak punya anak. Mungkin dia menganggap ini biasa, tapi buat saya perasaan gak nyaman muncul. Begitu juga kalau kita mengabaikan satu pekerjaan, ya. Kadang-kadang tanpa kita sengaja menimbulkan kegelisahan di hati kita. Ini saya rasakan setiap kita berbuat salah, apalagi kalau kita zalimi orang, akan muncul perasaan yang tidak nyaman sama sekali. Jadi sebetulnya semua kegelapan yang datang pada kita adalah buah-buah yang kita dapatkan dari amal perbuatan kita.
Tapi subhanallah, seorang walaupun mengalami penderitaan, kalau dalam kebenaran, dia tidak akan merasakan sama sekali. Saya kenal seorang, kebetulan menjalani siksaan di penjara Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ini seorang safah yang luar biasa. Bahkan seorang wanita seperti Zainab Al-Ghazali juga menjalani siksaan di penjara, sampai-sampai dia pemerintah minta suaminya untuk menceraikan istrinya di penjara. Seorang laki-laki di penjara Mesir, penjara itu hanya seluas badannya di saat menekuk. Kemudian dikunci pintunya. Kebetulan sipir penjara di malam hari karena kesian padanya dibuka. Begitu dibuka terdengar suara rintihan. Kaget. Bahkan minta ditutup kembali. Dia bilang, saya heran terhadap kamu, kenapa kamu di saat ditutup dalam kesempitan kamu tidak mengeluarkan suara rintihan, begitu saya buka kamu merintih. Dia mengatakan pada saat kamu tutup saya merasakan saya dalam suasana yang lapang luar biasa. Begitu kamu buka, datang pertolonganmu, yang saya rasakan hilang. Saya merasakan sakit saya. Artinya bersama kebenaran Allah Subhanahu wa taala akan bersama ibu. Tapi bersama perbuatan aniaya, bersama perbuatan dosa akan mendatangkan kegelapan di hati kita. Adz-dzulmu dzulumatun fid dunya wal akhirah. Di dalam kesempatan ini ibu-ibu sekalian, kita kan sudah sama-sama tua ya. Artinya enggak lama lagi kita akan melangkah. Sekarang kita dalam antrian untuk menunggu panggilan Allah. Kalau dalam Hijriah saya sudah berusia 66 tahun sekarang ini. Rasulullah 63 tahun, tapi yang dihasilkan Rasul termasuk ibu-ibu sekalian masuk ke dalam Islam memberikan saham untuk Rasul. Sedangkan banyak ustadz meninggal dunia meninggalkan fitnah, perpecahan, kebencian, permusuhan dan menghasut di antara umat Islam. Menyedihkan tak ibu-ibu sekalian? Nah kita berharap mudah-mudahan kita pada saat akan meninggal dunia Allah bersihkan dari dosa kita dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Nah sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi Allah bersumpah demi masa karena berhubungan dengan umur ibu. Ini merupakan masa yang menjadi modal bagi kita. Allah gunakan kata al-asru dalam bahasa Arab berarti apa? Memerah. Kalau ibu ambil kain basah, ibu peras, airnya keluar, bahannya kering kan? Nah kalau umur ibu memerah sari-sari pati kehidupan. Yang tadinya cantik, tampan, menawan, gagah, bersemangat, lama-kelamaan berubah melayu sedikit demi sedikit. Begitu juga masa akan memerah sari-sari kehidupan kita yang tertinggal ampas-ampasnya. Ini yang tertinggal buat kita. Tapi yang Allah sediakan di hari akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dengan umur dan waktu yang Allah berikan kepadanya benar-benar menghadapi ancaman kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tunjukkan jalan keluar kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, seperti saat ini saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersabar dalam menghadapi ujian. Ini hanya bisa dilakukan dalam suasana berjamaah. Ibu melihat teman ibu dalam keadaan susah, dalam keadaan menghadapi cobaan, berikan hiburan, berikan juga dukungan dan bantuan yang bisa dibantu. Maka tidak akan selamat kita kecuali kita beriman, beramal soleh, dan berada dalam suasana jamaah yang saling mengingatkan untuk berpegang pada kebenaran dan bersabar di jalan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagaimana pertemuan kita siang hari ini, kita bisa berkumpul bersama-sama berziarah menghadap Rasulullah SAW di hari kemudian nanti. Allah bersihkan hidup kita, keluarga kita dari kotoran-kotoran yang melekat. Begitu juga dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Allah jadikan kita manusia-manusia yang beriman, bertakwa, yang selalu bersikap mulia terhadap sesama kita. Bahkan kita bukan hanya berakhlak mulia pada manusia, pada hewan, pada alam pun kita diajarkan untuk berakhlak mulia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakillah khairan
ustadzah wa hafizaki min kulli makruh insyaallah wa ja'alaki min awati salihat ad-da'iyat al-mukhlisat al-munibat lillahi tabaraka wa ta'ala wa as'adaki fid dunya wal akhirah. Kepada ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak ibu semua keluar dari tempat ini membawa bekal manfaat untuk dunia dan akhirat. Allah ampuni dosa-dosanya, berkahi juga keluarga yang ditinggalkan. Insyaallah mudah-mudahan pada pengajian berikutnya Ibu Amai bisa datang kembali lagi mari insyaallah. Dan kita harapkan bapak-bapak juga datang. Bisa bersama-sama agar penyakitnya bisa sama-sama apa? Karena ibu-ibunya kalau sembuh bapak-bapaknya enggak. Betul enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.